Halo, suara kebenaran masih tetap dalam pembelajaran saat ini. Jangan mengandalkan manusia. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Titik fokus saya di saat ini mengenai ayat ini, yaitu di bagian terakhir yang mengatakan bahwa yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa arti menjauh daripada Tuhan? Yaitu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak lagi berdoa meminta penyertaan Tuhan, meminta nasihat dari tempat yang maha tinggi, berhenti meminta tuntunan Tuhan, dan berhenti mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dia. Tapi tahukah bahwa setiap hari kita hidup ini, ya, di dunia ini yang tidak pasti, mulai dari bangun tidur sampai kita keluar dari rumah, apa saja bisa terjadi dengan kehidupan kita. Kenapa kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Ya, mengandalkan Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita belajar mengandalkan Tuhan? Padahal Tuhanlah satu-satunya yang paling bisa kita andalkan. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan tidak lagi mencari Tuhan, ya, dan meminta lagi Tuhan terlibat di dalam setiap kehidupan dia. Di dalam firman Tuhan ada contoh Alkitab yang kita belajari saat ini, yaitu tokoh Daud, yang dia selalu menang di dalam setiap peperangan dia. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan dia. Dan ternyata kuncinya adalah Daud itu hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Meski Daud berkali-kali dia menang, tapi dia tidak henti-hentinya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dia. Jangan sampai kesuksesan kita membuat kita lupa siapa yang membawa kita sampai titik ini. Mulai menjauh daripada Tuhan, ingat bahwa kesombongan membuat hati kita menjauh daripada Tuhan, dan merasa diri kita mampu tanpa Tuhan dengan kita. Jangan pernah lupa siapa yang memberikan kekayaan, siapa yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kehidupan kita. Dan orang-orang yang berhenti mengandalkan Tuhan itu bisa mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ketika Tuhan pernah menolong hidupnya dan dia tidak lagi bertanya sama Tuhan, dia udah mulai memakai pengalaman dia, ya, memakai pengalaman dia sendiri. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu sumber hikmat? Selalu ada yang baru yang Tuhan ajarkan pada kita. Banyak hal yang kita belum pernah alami, seperti contoh saat ini yang terjadi di saat ini bagi kehidupan kita, yaitu COVID-19. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ingin mengingatkan untuk setiap kita saat ini, marilah belajar untuk menerima nasihat dari tempat yang maha tinggi, menerima nasihat daripada Tuhan. Ya, sebab pelajaran penting bahwa kita selama ini sudah terbiasa sukses
apa yang kita bangun sudah besar dan kita memakai pengalaman-pengalaman kita. Bahkan kita banyak mengajar orang, ya, banyak mengajarkan orang lain dari pengalaman kita. Tidak lagi memakai pengalaman Tuhan, meminta hikmat Tuhan untuk ada dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sampai di titik kita akan mentok dan gak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan di situ baru kita sadar bahwa kita lupa sama Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat Matius 15 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Tuhan marah kepada orang-orang yang munafik. Yesus berkata, ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dariku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang yang biasanya hatinya menjauh daripada Tuhan, di mulut saja mereka masih berdoa, di mulut saja mereka masih beribadah kepada Tuhan, di mulut saja dia masih menyembah kepada Tuhan, tetapi hidupnya masih kelihatan sebenarnya itu jauh daripada Tuhan. Sebenarnya mereka harus menjalankan hidupnya itu benar-benar dengan setulus hatinya, bukan karena rutinitas ibadah. Disuruh sama gembala, lakukan ini, lakukan itu, harus lakukan. Itu sudah gak lagi dari hatinya, tetapi karena rutinitas. Beda banget ya dengan orang-orang yang menyembah Tuhan karena suaranya bagus dan dia sudah terbiasa menyanyi. Orang-orang mungkin suaranya biasa, tapi ketika dia menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, itu lebih menyentuh hati Tuhan. Ingat persembahan janda yang dia berikan 2 peser, dan bandingkan dengan orang kaya, dia memberikan sekantong uang. Yesus memuji janda, bukan memuji orang kaya itu. Kenapa? Karena orang janda itu memberikan dengan setulus hati dia. Ya, orang janda itu memberikan dengan sepenuh hati dia, tetapi Tuhan meminta ketulusannya. Makanya Tuhan memilih seorang janda itu. Ya, bagaimana kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Bagaimana dengan kita pada saat melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita? Ingat bahwa persembahan hati kita itu adalah ibadah. Hidup kita adalah juga ibadah. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan dalam menghadapi apapun yang terjadi di saat-saat ini. Tetapi teruslah ingat bahwa Dialah yang memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Teruslah ingat bahwa Dialah yang ada selalu dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas melakukan pelayanan yang ada di gereja. Mungkin seperti berdoa setiap hari, berpuasa setiap hari, tapi karena rutinitas doang. Tetapi mari wajibkan diri kita, hidup kita bukan karena rutinitas, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya wajibkan bagi kita semua bahwa
Lakukanlah dengan sepenuh hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan karena rutinitas kita mau hanya berdoa, kita mau beribadah, tetapi bagaimana dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita, dan akan cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.